pada saat itu di bulan Januari, yang mana saya dibuatkan surat palsu Bapak, isinya palsu. Yaitu dalam surat tersebut tertulis dinyatakan bahwa saya disampaikan menikah dengan keris Bapak. Back to Case Close, edisi ke-43. Topik Case Close pada hari ini mencari keadilan secara skala dan niskala. Jumat 7 Oktober 2022, narasumber kami seorang wanita yang menurut info awal tertelantarkan atau ditelantarkan dalam sebuah proses drama kehidupan. Dia tidak bukan dan tidak lain adalah seorang ibu dari seorang putri yang bernama Ida Ayu Suryawati. Selamat siang, Bu Dayu Suryawati. Ya, selamat siang Bapak. Tim redaksi Case Close menghadirkan Dayu di acara podcast ini. Ceritakan saja secara mengalir dan faktual, karena ini sudah menjadi program Case Close pada hari ini untuk kita bincang-bincang santai. Tidak perlu kita emosi dalam menyikapi apapun proses hidup itu, karena memang hidup ini penuh dengan konjungtur naik turun ya. Kami mendapat informasi atau mendapat bahan dari tim kreatif bahwa 3 tahun terakhir ini Dayu mengalami proses kehidupan yang dramatis, miris, bahkan mungkin cukup mengerikan dalam menjalankan sebuah proses hidup. Dan bahkan sudah melakukan langkah-langkah hukum, ya, mengadukan sebuah persoalan hidup yang Anda alami ke ranah hukum, dalam hal ini hukum pidana, mencoba melakukan laporan. Nah, sebelum saya berbicara soal laporan ini, artinya belum saya menyebutkan nomor laporan, nomor sprindik dan lain sebagainya, saya ingin nanyakan, apa yang Dayu laporkan sebenarnya di Polda Bali pada tahun 2021, sekitar bulan Januari ya kalau tidak salah ya. Apa yang Dayu laporkan sebenarnya waktu itu? Iya Bapak, jadi yang saya laporkan pada saat itu di bulan Januari, yang mana saya dibuatkan surat palsu Bapak, isinya palsu. Yaitu dalam surat tersebut tertulis dinyatakan bahwa saya disampaikan menikah dengan keris Bapak. Berarti dibuatkan surat palsu. Ini sudah ada suratnya. Sudah disebarkan, sudah diperlihatkan. Namun saya fisiknya belum melihat sampai sekarang. Sudah disebarkan melalui apa dan di mana? Beberapa kali melalui media Sosial. WhatsApp. Media sosial ya. Dan juga si pelaku ini menunjukkannya itu di depan Polres Tabanan. Dan juga beberapa orang-orang yang sudah menerima.
orang-orang yang menerima ini, apakah orang itu sempat menunjukkan kepada Dayu sehingga Dayu tahu? Sempat. Atau cuman berita dari orang atau menunjukkan Sempat saya langsung? melihat ketika saya mencoba untuk bertemu ke mana itu namanya, ke Polda RPA, yang mana di sana ada bernama Ibu Mega. Ibu Mega. Betul. Yang Yang merupakan dikirimkan chat dan surat tersebut secara melalui WA. Oke. Nah, istilah laporan itu yang dilaporkan membuat keterangan palsu atau membuat surat palsu yang dilaporkan? Keterangan palsu, Bapak. Keterangan palsu. Iya. Dari keterangan palsu ini, di saat melakukan laporan itu, seperti apa prosesnya dari awal? Masih ingat umpamanya, waktu Anda datang ke Polda, masuk ke SPKT, ya kan? Di sana menceritakan, melaporkan. Nah, setelah melaporkan itu baru ada pelimpahan ke direktorat tertentu. Dalam hal ini kalau setahu saya ini pidana umum, ini kualifikasinya kemungkinan di 263 atau 266 KUHP, dibawa ke direktorat reserse umum ya, di mana di sana mungkin ada unitnya, unit RPA ya. Sudah diceritakan secara betul, benar dan nyatakah apa yang dilaporkan di depan itu? Sudah, Bapak. Sudah. Berapa kali Anda diperiksa setelah di unit RPA? Itu ada lebih dari 5 kali, Bapak. Beberapa kali pada saat itu sudah, dan terakhir banyak upaya-upaya yang saya lakukan juga untuk datang ke sana untuk menanyakan. Bukan, saya berbicara formal dulu. Soal menanyakan itu belakangan. Dalam proses lidik Iya. atau sidik, saya sih lihat kayaknya belum sidik ini ya, belum meningkat ke penyidikan, masih lidik. Berapa kali memberikan keterangan? Ada sekitar 5 kali, Bapak. Secara resmi dengan panggilan? Secara resmi. Dengan panggilan. Dengan panggilan. Masih ingat keterangan yang diberikan dari awal itu seperti apa? Atau saya tanyakan, penyelidiknya siapa? Polisi yang menginvestigasi siapa? Pada saat pertama, waktu awal saya di BAP itu, penyidiknya Bapak Agung. Bapak Agung. Bapak Agung Jaya. Aha. Dan beberapa waktu kemudian sudah diganti, Bapak. Sekarang ditangani oleh Bapak Dewa di unit yang sama kan? Iya, Unit yang sama. Setelah melakukan pemeriksaan, sudah diceritakan kronologi kejadian, proses kejadian dan lain sebagainya sudah ya. Tahu nggak, Dayu, kalau dalam proses lidik ini, ya, lidik penyelidikan ini, ada keluarga nggak dipanggil sebagai saksi? Atau berapa orang saksi yang Anda kenal, Anda ketahui atau dengar yang sudah diperiksa dalam proses laporan ini? Ada sekitar, dari keluarga saya atau dari yang terlapor? Ya semuanya, yang keluarga dulu lah. Oke, dari keluarga saya ada 2, Bapak. Udah ada 2 ya. Iya. Dari segi awal setelah melapor keluarga. Betul. Terus dari pihak lain ada yang diketahui? Ada juga. Apakah Anda melaporkan
pemangku kewenangan dalam hal ini Sulinggih, Klian atau apa untuk, karena ini kan menyatakan laporan palsu kan? Apakah ada menyangkut kepada yang melakukan ritual laporan terhadap memeriksa orang yang melakukan ritual itu? Tuprando, pemangku atau apa? Iya, ada Bapak. Ada. Apakah orang-orang yang diperiksa atau diminta untuk menjadi saksi itu adalah orang-orang yang juga betul-betul tahu atau melakukan apa yang Betul-betul tahu Bapak. betul-betul tahu? Yang paling hakikat dalam laporan ini, dul mata haid istilahnya, tujuan hukum yang sebenarnya ingin dicapai dalam pelaporan ini apa? Iya Bapak, jadi tujuan saya adalah saya memohon kepada terutama di Kapolda Bali yang Aparat mana lah ya, para penegak iya, hukum dalam hal para ini. penegak hukum Ya. yang mana laporan saya ini sudah dari hampir 2 tahun lebih Bapak, dari bulan Januari Tahun 2021 2022. belum baru 1 tahun Iya, lebih. betul. Mau 2 tahun Iya, Januari yang mau akan 2 datang. tahun. Iya betul. Dan polemik yang saya alami itu sudah lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun Bapak, sehingga saya memutuskan melaporkan pada 2021 kemarin. Nah, sangat besar harapan saya sebagai seorang ibu Menuntut keadilan ya. menuntut keadilan Bapak. Yang mana saya orang yang lemah, betul-betul memohon supaya ini betul-betul dibantu ditindaklanjuti. Karena ini menyangkut masalah anak saya Bapak. Yang mana surat yang beredar tersebut yang dilakukan oleh si pelaku ini sudah sangat-sangat merugikan, terutama untuk anak saya. Untuk biar publik tahu ya, biar publik tahu bahwa keadilan yang dituntut untuk menindaklanjuti pelaporan kan gitu ya, soal keterangan palsu. Apa sebab Dayu berani menyebutkan itu keterangan palsu? Berarti ada keterangan faktual atau nyata. Seperti apa sih sebenarnya? Biar berproses itu biar paham publik. Awalnya seperti apa sampai tiba pada kesimpulan melaporkan bahwa ini ada membuat keterangan palsu atau mencantumkan keterangan palsu. Iya betul Bapak. Jadi pada hari ini saya berani untuk speak up, untuk bertemu dengan Bapak, yang mana kejadian yang saya alami 3 tahun terakhir ini, yaitu saya dulu diperkenalkan dengan seorang inisial IBA, laki-laki yang mana perkenalan tersebut pada akhirnya saya melalui apa perkenalan ini? Saya dikenalkan sama semeton Bapak saudara dari Gereja Sanur. Gereja Sanur Denpasar. Betul. Dan saya diperkenalkan dengan IBA ini, hingga akhirnya tujuan awalnya adalah untuk bekerja sama untuk menjalankan bisnisnya pada saat itu. Dan kemudian 5 bulan perkenalan itu bertemu titik dia menyatakan cinta kepada saya Bapak. Yang dimana di awal itu si IBA ini menyatakan mencari istri Dayu
seperti itu. Yang mana di awal saya sudah jelaskan Bapak bahwa kepada yang bersangkutan bahwa saya bukan perempuan yang sedang bermain-main, usia saya sudah dewasa dan saya betul-betul mengharapkan hubungan yang ke jenjang yang serius. Seperti itu, dan beliau pada saat itu meyakinkan saya Bapak dengan segala caranya yang saya tidak sadari, hingga akhirnya terjadi pernikahan itu Bapak. Saya menikah di tanggal 1 Oktober 2000. 1 Oktober. Betul. 2019. 1 Oktober 2019, berarti Iya. ini tahun ketiga ya? Iya. Aha, terus? Pada saat itu saya sebetulnya dalam kondisi yang merasa terdesak, tidak ada pilihan lain pada saat itu karena upacara pernikahan tersebut pun sangat sederhana dilakukan Bapak. Karena sekali lagi saya tidak ada pilihan lain pada saat itu. Dan di awal pada saat akan terjadi pernikahan itu, saya pun bisa dikatakan dibawa pergi, dibekap selama 6 hari di Hotel Maharani, yang mana pada saat itu, padahal rencana awalnya, plan awalnya beliau kepada saya adalah mau berembuk, bahasanya mau ke gereja untuk merencanakan sebuah pernikahan yang layak seperti itu. Nah, inilah yang saya mau tanyakan. Ada bahasa dibekap, ada bahasa pernikahan. Sedangkan menurut orang Hindu secara umum, proses pernikahan itu biasanya ada beberapa jenjang. Ada istilah ngecup, ada istilah merarasan atau membawasan pupur, ada istilah pengambilan. Dan di dalam proses pengambilan ada acara serah terima dari soal kependudukan dari tempat asal perempuan berubah ke tempat asal laki-laki dengan dihadiri atau didampingi, disaksikan oleh pejabat desa. Apakah dalam proses perkawinan ini berjalankah tata cara menurut ajaran Hindu atau budaya agama Hindu ini? Itu pertanyaan saya. Ya, baik Bapak. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pada saat itu saya dalam kondisi tidak ada pilihan, dan saya menganggap pada saat itu itulah jalan yang terbaik karena mengingat beliau itu bukan orang kecil lagi, yang mana tentunya dia paham bahwa langkah yang diambil dia semestinya yang layak, begitu Bapak. Tapi yang saya dapatkan sangat berbeda dari apa yang pada umumnya dipikirkan iya, dan fakta betul. umum yang Iya. mesti terjadi bagi seorang yang akan menikah ya. Iya. Terus? Jadi pada saat itu 6 hari itu waktu yang cukup buat saya menenangkan diri pada saat itu. Kembali lagi saya berpikir pada saat itu bahwa saya hanya akan diajak untuk berembuk masalah hari baiknya, mencari hari baik bahasanya di awal. Bahasa awal. Betul. Terus? Setelah itu ternyata H-1 pada malam harinya saya ditelepon dengan IBA ini. Saya ditelepon, besok adalah hari H pernikahan kita. Semua sudah saya siapkan. Seperti di awal yang dalam pikiran saya itu mau nunas Bantennya, mau upakaranya itu adalah di Gereja Sangeh seperti yang dikatakan. Ternyata dan saya mengatakan bahwa pada saat itu saya tidak ada persiapan apapun. Bukankah kita itu akan hanya mau berembuk dulu, begitu bahasanya. Karena dalam pikiran saya meskipun sederhana tapi minimal keluarga besar saya
mengetahui dan tentunya ada dan hadir. Ya, betul. Itu Inilah harapan. kalau Iya. dikatakan hanya berembuk mungkin beda dengan pemahaman pada hari itu, besok harus ini. Iya. Sedangkan proses ini kan belum berlangsung ini. Betul. Meminang, ngecob dan lain sebagainya lah, runtutan itu kan belum Betul. Kenapa Anda mau? Padahal ini kan sudah tahu bahwa ada proses ini mestinya. Mesadok dumun ya atau ngecob, setelah itu mererasan, pengambilan, setelah itu wenten mepamit metipat bandal, kan begitu biasanya kalau orang Hindu. Kenapa tanpa proses itu Dayu lakukan juga? Seperti yang saya ungkapkan Bapak, saya tidak ada pilihan lain. Keterpaksaan. Iya. Terpaksaan. Terus? Sehingga saya mengikuti semua alur yang dia buat. Sempat bercekcok, sempat bersih tegang karena hati kecil saya tidak menerima hal itu. Karena saya belum pernah menikah Bapak, dan ini kali pertamanya. Oke. Terus? Ini kali pertama, dan dalam hati kecil saya tanamkan, oke, ini yang harus saya terima. Mungkin ini adalah jalan untuk bersama dia, orang yang saya katakan, bisa dikatakan yang saya, Nggak usah ragu-ragu, cintailah ya. Iya, ya Bapak. saat itu. yang saya Terus? pertaruhkan hidup saya Bapak. Untuk dianya ya. Betul. Nah terus setelah itu, oke, walaupun tidak sesuai dengan aturan adat dan budaya, kemana diajak setelah itu? Pada saat itu pagi-pagi saya dijemput dengan tanpa persiapan yang memadai. Ya. Saya pun berangkat mengikuti, dan awal di tengah jalan saya bingung Bapak, karena saya betul-betul tidak mengetahui itu di mana. Hingga pada akhirnya sampailah di Suatu tempat. itu di desa Payangan, Brasile. Brasile. Itu tempat apa? Masjid, gereja atau apa? Geria Sulinggi gereja, Bapak. Gereja Sulinggi ya. Betul. Jadi Sebelumnya kenal dengan Sulinggi itu? tidak. Semuanya diatur Semua diatur oleh IBA. Betul, yang bersangkutan itu. Dan bahkan karena saya merasa ada yang janggal dan aneh, sehingga saya memberanikan diri untuk menghubungi kakak saya Bapak. Untuk beliau mengikuti saya kirim Sherlock. Dan itu sempat bingung juga. Pertama saya kasih tahu ke Geria Sangnya, ternyata bukan di sana. Jadi terkecoh. Saya merasa terkecoh sekali. Yang membilang Geria Sangnya itu Si siapa? IBA ini IBA Bapak. juga? Betul. Sempat ditanyakan lah, kenapa harus membuat dua lokus yang berbeda, Geria Sangnya dan Geria di Payangan? Iya, Sempat katanya. ditanyakan. Sempat saya tanyakan karena tidak sesuai dengan apa yang Ya. diungkapkan di awal. Jawabannya apa? Mungkin memang sengaja untuk mengecoh kami Bapak, supaya tidak ada keluarga saya Yang hadir dan yang melihat hadir pada proses saat itu. betul. Oke. Terus setelah proses ini berlangsung, mohon maaf ini, saya potong cerita ini di tengah-tengah. Baik Bapak. Proses mabiakaun lah ya, mabiakaun atau pengesahan secara Spirit. niskala lah ya, spirit. Anda sudah berbadan dua atau belum? Iya Bapak. Sudah berbadan dua. Artinya sudah ada janin di dalam Iya. kandungan. Apakah karena janin ini sudah ada, proses ini dilakukan, atau memang niatan dari IBA?
Menurut Dayu, menurut pendapat Dayu, atau karena Dayu mendesak untuk dilakukan sebuah proses berdasarkan omongan-omongan IBA bahwa saya masih muda, saya belum punya istri dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Pada saat itu Jelasin, tidak ada masalah. iya Bapak, jadi Karena pada biar saat netizen atau publik tahu sebenarnya apa gitu. iya baik Bapak. Jadi pada saat sekitar pada waktu itu saya lupa tanggalnya, setelah kami berhubungan dekat selama 5 bulan pada saat itu, dan akhirnya Hamil. betul, jadi si BA ini mengetahui, dan sebetulnya hal pahit banget sih Bapak. Jadi dari awal sudah memang hal pahit sekali yang saya alami, tapi saya harus tetap tegar pada saat itu karena saya sudah berani ngambil langkah untuk menjalin hubungan dengan dia. Pada saat itu tentu saja saya betul mendesak. Mendesak dalam arti saya sampaikan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap Ya masih logis, Betul. masih logis. Dan pada saat itu dia menyanggupi Bapak. Dia menyanggupi. Iya, menyanggupi dengan akan menikah bahasa begininya, tapi dalam bayangan saya tidak setragis itu Bapak. Ya, menikah dalam artian yang benar menurut Betul. pemahaman orang Iya, umum ya, iya. orang Hindu terutama orang Betul. Bali. Jadi Kembali ke depan dulu, kembali ke depan. Waktu awalnya untuk bekerja menjadi teamwork. betul. Setelah itu katakanlah fall in love atau apapun namanya, fall in love gaya ABCD atau fall in love gaya XI kan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, di dalam proses dia menyatakan cinta dan suka sama Dayu itu, adakah kalimat-kalimat pendahulunya? Kamu jangan takut, saya masih muda, saya ini, saya belum berkeluarga. Pernah nggak ada bahasa itu? Ada Bapak. Jadi bahasanya bukan seperti itu. Jadi Bahasanya ketika siapa? di awal dia mau mungkin ada ingin dekat mungkin seperti itu, jadi dia meyakinkan saya Bapak bahwa saya sudah katakan saya tidak suka, maksudnya untuk cari orang yang bermasalah gitu, tidak begitu. Terus dia katakan bahasanya begitu, saya ini orang yang temis mani katanya. Jadi saya tidak sempat untuk bermain-main. Saya mencari istri Dayu untuk kehidupan saya, begitu bahasanya Bapak. Dan di sana saya percaya itu yang itu yang tidakkah terbersit, ini mohon maaf nih, mohon maaf, dari segi tampilan, kalau saya lihat porom muka, tidakkah terbersit ada sesuatu di balik itu? Artinya benar nggak sih si IBA ini belum berkeluarga atau memang betul masih bujang dan lain sebagainya? Tidak ada pikiran seperti itu? Tidak ada Bapak. Saya pada saat itu betul-betul buta. Bisa dikatakan saya betul-betul tidak tahu latar belakangnya. Karena yang saya tahu hanya bekerja pada saat itu dan tidak pernah ada masalah Bapak. Jadi tidak tahu, bahkan benar-benar saya tidak tahu backgroundnya. Backgroundnya betul-betul tidak tahu. Berarti ceritanya ini sudah bekerja di kantor ini, hubungan ini? Jadi cerita awalnya adalah ketika saya diperkenalkan itu, ini kayak begini dengan si
inisial J namanya yang dari dari Sanur. Gereja Sanur. Mm-mm. Diperkenalkan, disampaikan bahwa beliau sedang mau ada untuk peluncuran kapal begitu Bapak, dan Tiang kebetulan di bidang marketing. Pada saat itu ya berkenalan kami. Nah, sehingga pada akhirnya seperti yang tadi dikatakan, dia meyakinkan saya Bapak, dan saya betul-betul bodoh dan tidak saya sadari itu. Oke. Setelah katakan pernikahan di Grill, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah selesai proses upekara itu Bapak, banyak hal yang saya alami. Nggak, maksud saya begini, apakah diajak ke Grill dari mana asalnya IBA, atau ditempatkan di suatu tempat yang tidak di Grill di mana dia tinggal, atau bagaimana? Betul Bapak, jadi padahal apa yang diungkapkan, dia menyatakan bahwa saya butuh waktu, saya hanya butuh waktu 6 hari saja, Ge. Kamu di sini dulu, yaitu tepatnya di Renon, alamat tempat tinggal saya pada saat itu. Setelah 6 hari kamu pindah, saya ajak ke rumah dan sambil saya mengurus proses surat-surat untuk meresmikan hubungan kita. Paling lambat 6 bulan, begitu bahasanya Bapak. Gimana kalimatnya? Paling 6 hari saja. Iya. Setelah itu 6 bulan. 6 bulan. Betul. Untuk mengurus Surat-surat. untuk peresmian. Betul. Kita berbicara peresmian, saya kembali ke pernikahan itu. Apakah ada penandatanganan oleh Sulingge atau apa saat di Grill Payangan? Jadi pada saat itu dari keluarga saya yang hadir pada saat acara pernikahan itu sudah meminta pada saat itu untuk adanya surat tersebut. Ya. Namun yang terjadi adalah ditolak oleh si IBA dan bahkan mengatakan bahwa keluarga saya tamu yang tidak diundang pada saat itu. Oke. Berarti tidak ada ya, tidak ada. Yang ada secara material upekara atau upacara pernikahan itu ada. Betul. Yang berhadapan di Banten, Iya. ya. Sendiri apa berdua? Berdua Bapak. Berdua. Dengan oknum IBA. Betul. Apakah proses masih ada pakai nebak tikar Ada. ulat-ulatan? Ada. Terus bawa kebu, kelapa. Ada Bapak. Proses itu berjalan sesuai dengan. Betul. Kalau menurut ilmu hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sah menurut agama ini. Nanti yang ayat 2-nya harus di catatan sipil itu dasarnya harus ini. Oke, saya belum berbicara soal hukum nih sekarang. Nanti baru saya berbicara soal hukum. Saya ingin faktual dulu nih. Artinya biar publik ngerti. Setelah dibawa ke hotel dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat akan mengurus ini dan itu. 6 hari setelah itu gimana? 6 hari setelah pernikahan itu, hidup saya tidak baik-baik Bapak. Hidup saya tragis yang saya alami. Bahkan banyak hal buruk yang saya alami. Banyak hal pahit pada saat itu. Namun karena kembali lagi saya tidak ada pilihan lain. Saya hidup dengan tidak layak Bapak. Tidak layaknya seperti apa? Saya
hidup. Contoh. Pada saat itu saya ditaruh di kos-kosan yang kumuh, Bapak. Kos-kosan. Betul. Yang ada di Renon. Tepat dekat kantor PDI, dekat di sana. Oh, Gang Banteng. Iya, padahal janjinya hanya 6 hari pada saat itu, Bapak. Dan saya percaya, saya tetap bertahan. Saya melakukan yang terbaik karena saya sudah menjadi seorang istri pada saat itu. Jadi semua tidak seperti yang pernikahan yang amat Yang buruk. wajar. Iya, betul, Bapak. Jadi dia hanya datang setiap hari, datang itu hanya tidak pernah untuk apa ya? Untuk makan pun tidak gitu, Bapak. Jadi saya harus berjuang, makan segala macam itu seorang diri, Bapak. Oh, tidak ada supporting. Tidak ada. Pembiayaan makan. Tempat kos yang nyarikan siapa? Dia. Yang membayar? Dia. Oh, dia hanya membayar kos. Betul. Tidak disupport dengan makanan yang layak. Padahal dia kan sudah tahu ada janin. Iya, saya sudah menyampaikan pada saat itu. Dan katanya makan cari sendiri. Dan bahkan dia kerap datang untuk menanyakan uang sama saya, Bapak. Menanyakan uang? Iya. Maksudnya Jadi, seperti apa? Pernah ketika dia menanyakan, "Gak ada uang," katanya, "saya butuh 5 juta. Saya katakan tidak, dan saya dipukul, Bapak. Jadi pahit sekali, namun tetap akan harus saya ungkap di sini. Dan ini ingat ya, apa yang diungkapkan ini Betul. adalah fakta dan kebenaran. Kebenaran, Bapak. Ya, karena tagline daripada Kiss Close Iya, ada kata kebenaran pasti temukan jalan. iya, Bapak. Semoga melalui channel Kiss Close ini semua pihak yang terlibat paling tidak mulai memahami dirinya Iya, bahwa proses hukum ini belum berakhir. Proses hukum ini masih hang on menurut saya, tergantung. Dan Anda punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan benar menurut aturan dan undang-undang ya. Saya tidak ingin dalam pemberian keterangan ini atau bincang-bincang ini ada penggelapan fakta atau ada hiperbolisme yang berlebihan dan tidak dengan nyata. Kami tidak mau begitu dari Kiss Close ya. Nah, terus setelah katakanlah tertelantarkan, betul. ya, baru melakukan laporan polisi dengan seperti ini ya. Dumasnya 18/1/2021, 15 Januari 2021. LI-nya laporan informasi atau Lapinfo 31 bulan 1 2021, juga 22 Januari 2021. Surat perintah tugas nomor SPG Gas garing 99/1/2021 Ditreskrim 22 Januari 2021. Surat perintah penyelidikan, bukan penyidikan ya ini, penyelidikan nomor SP Lidik 65/1/2021 garing Ditreskrim 12 Januari 2021. Dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan nomor 8/178/1/Res 1.11/2021. Oh, berarti bulan 11 tahun 2021. Tanggal 27 Januari 2021 sudah dilaporkan pihak kepolisian kepada Anda selaku pelapor. Ada nggak surat laporan perkembangan hasil penyelidikan ini? Ada nggak dikasih? Ada, Bapak.
Hanya saja tidak. Anda ingat apa isinya? Laporan pengembangan penyelidikan ini yang bertanggal 27 Januari 2021. Isinya SP2HP ini, apakah ada ingat isinya? Tidak. Tapi dokumennya ada? ada Bapak. Ada ya. Karena dokumen ini penting. Bila Anda ingin melanjutkan ini, ya harus ada dokumen ini untuk melanjutkan. Karena ini kalau memang betul-betul mau dilakukan, mempertanyakan kepada polisi. Karena saya sebenarnya dari aspek sebagai profesi, kita tidak menginginkan kasus itu tebang pilih atau tajamnya cuman ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua orang Indonesia itu mempunyai hak yang sama. Kalau di dalam ilmu hukum disebut dengan equality before the law, kesetaraan di mata hukum. Artinya harus dipersiapkan dulu apa-apa yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan ini. Kalau simpelnya, Dayu, keadilan apa yang Dayu harapkan dari perkara ini? Keadilan menurut hati nurani Dayu atau keadilan menurut hukum yang berlaku? Kembali lagi, yang saya sangat harapkan dari para penegak hukum, tolong dilihat kasus ini, karena sudah banyak hal yang kejahatan yang dilakukan. Jadi seperti diporak-porandakan hidup saya, Bapak, dan anak saya oleh si pelaku ini. Dan seperti yang Bapak sampaikan, saya memohon supaya Bapak Kapolda Bali, aparat penegak hukum, menindaklanjuti kembali pelaporan ini. Dan perjuangan saya, Bapak. Ya, saya paham itu. Berarti keadilan yang dituntut adalah keadilan sesuai dengan aturan. Kalau memang ada sebuah kejadian dan perbuatan-perbuatan itu dalam melawan hukum secara pidana, ya harus ditindaklanjuti kan begitu. Ini memang agak aneh menurut saya. Laporan tahun 2021 sampai sekarang tidak ada perkembangan kasus ini, masih lidik atau berhenti di lidik atau naik ke tingkat penyidikan. Apakah Anda pernah mempertanyakan ini secara resmi, baik kepada penyelidik maupun umpamanya ke Propam atau kemana dikirim pernah surat gitu? Ada nggak? Pernah bersurat nggak? Saya beberapa kali sudah menghadap langsung kepada penyidik yang menangani, dan juga saya sempat mendatangi Propam. Namun pada saat itu kebetulan saya tidak membawa persiapan yang lengkap, jadi nomor itu surat-suratnya belum lengkap. Betul. Dan beberapa kali saya terakhir 2 bulan terakhir ini menghadap Pak Dewa, penyidik di RPA Polda Bali, disampaikan bahwa Bu Dayu, bahwa akhir bulan kemarin akan digelar perkara. Terus selalu dibilang begitu. Terus bilang gelar perkara. Setiap saya datang, setiap alasannya saya mempertanyakan akan digelarkan. Kembali lagi saya sampaikan, mohon untuk betul-betul ditindaklanjuti ini, Bapak, karena saya betul-betul orang lemah yang betul-betul tidak berdaya untuk menghadapi situasi ini. Ya. Di saat ini semua dalam benak Dayu itu tertutup jalan, seolah-olah sudah tidak ada jalan. Apa yang ingin Dayu cita-citakan, ingin dicapai lah dalam proses ini? Baik, Bapak, sebetulnya harapan saya sangat simpel, Bapak, yang mana
saya ingin sekali masalah ini cepat selesai. Jadi si pelaku ini supaya mari kita duduk bersama, ya kan? Selesaikan, jangan terus malah membuat perkara-perkara baru yang akan Playing malah victim lah istilahnya. betul, ya bahasanya playing victim. Yang mana yang akan dikorbankan adalah banyak orang, Bapak. Dan tentu saya akan berjuang terus Untuk supaya menuntut hak, ya? betul, yang bersangkutan ini menyadari kesalahannya, Bapak. Oke, bisa nggak ditunjukkan bukti apa yang meyakini saat papanya Metanjung Sambo atau Mobiakala, ada nggak dokumentasinya? Ada, Bapak. Bisa ditunjukkan nggak ke Baik. publik? Kameramen mohon di zoom ya, mohon di zoom ini, karena ini kalau kita berbicara hukum ini juga alat bukti gitu. Tunjukkan ke kamera deh, kamera. Jadi ini pada saat mau berlangsung upacara tersebut, Bapak. Ini yang si BA dan ini saya pada saat itu. Dan Terus di sini ini ada- belum natab ya? Iya, Ini belum natab ya? belum. Persiapan Masih. mau Iya, natab ya? Terus? iya, dan ini juga karena yang foto posisi sangat dari jauh. Ini sudah ada Banten? Sudah, ini pada saat di bawah Bapak, pada saat mobil kaulnya, mobil kaunnya. Jadi masih banyak sebenarnya yang tidak dicetak. Ini saya waktu mau binder itu, Bapak. Mau apa? Oh, Yang seperti mutar, Bapak jelas, ya. iya. Mutar itu ya. Iya. Terus Bantennya di sebelah mana? Ini Bapak, ini yang untuk di atas, untuk menjaya-jayanya kita di Ah, atas sini. itu nata bedur. Betul. Jadi di bawahnya itu ini hanya terlihat sedikit sekali karena keterbatasan dan diancam yang pada saat mengambil, itu. yang Iya, mengambil foto yang ini mengambil foto. dalam keadaan Iya, terancam. Ini kayak seperti Surya yang di Ya, bawah Sangga di Surya kanan, ya. inggih. Dan ini ada, ini dari jauh. Coba saya lihat ini ya. Oh, sok ya sebagai simbol ya. Inggih. Dan juga menanam seperti itu juga Bapak, yang mana Yang di seperti- bawah, iya. di belakang Betara Yang Iya. Guru ya. Dan saya juga pulang itu membawa kayak kelapanya itu ditaruh di bawah bawah Tempat tidur. Dan ini ketika saya sudah pada hari melahirkan ditemani. Oh, ini waktu melahirkan ya. Betul. Dan ini juga sebenarnya banyak foto-foto, ada keluarga saya juga pada saat itu, dan ini bisa di zoom. Ini sudah lahir ya. Sudah lahir. Ini bulan apa ini? Tanggal 16 Maret 2020 Bapak. 16 Maret 2020. Iya. Berarti sekarang tahun kedua ya. Betul. 2 tahun 2020 sekarang 2022 Oktober, 2 tahun 6 bulan, 7 bulan ya. Oke. Oke. Sebenarnya cukup bukti sih Iya, adanya sebuah perbuatan ya. Oke, terima kasih Dayu karena waktunya sudah mengharuskan kita menutup bincang-bincang awal ini atau bincang-bincang kecil tentang kehidupan tragis menurut Dayu. Kita akhiri dulu di sini. Semoga netizen yang menonton channel YouTube-nya Case Close memahamin, dan semoga juga para penegak hukum yang menangani perkara ini mulai membuka pikiran yang jernih bahwa runtuh pun langit ini, kebenaran dan hukum harus ditegakkan.
Semoga ini menjadi acuan cara berpikir para penyelidik atau penyidik untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena Dayu mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang agar mendapatkan sebuah keadilan yang benar menurut hukum. Terima kasih Dayu atas kehadirannya. Terima kasih Semoga banyak, bermanfaat bagi publik. Dan saya tutup dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om.